Salam dan selamat bertemu sekali lagi dengan saya, Pastor Gideon, akan terus membawa kita semua belajar dan terus belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari Yohanes 17 ayat 11 sampai 21. Yohanes 17 ayat 11 sampai 21. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini sekali lagi kami datang bersekutu dengan Engkau dalam pemberitaan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu ada kuasa, ada kehidupan, ada semangat untuk membangkitkan semangat kami, untuk memberikan gairah kepada kami hidup bagi Tuhan. Tolong kami dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami arti firman-Mu, dimampukan oleh Tuhan melakukan firman-Mu, menyaksikan kebenaran dan kuasa terang firman Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semuanya ini. Amin. Kita terus membaca Yohanes 17 ayat 11 sampai 21. Yohanes 17 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." 12. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." 13. "Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." 14. "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." 15. "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." 16. "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." 17. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." 18. "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." 20. "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." 21. "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Puji Tuhan. Ini merupakan isi kandungan doa Tuhan Yesus sebelum dia menyelesaikan tugasnya di bumi, dan ditulis dalam Yohanes ini. Jadi sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, kita harus kenal isi kandungan doa Tuhan Yesus, karena ini merupakan sesuatu yang perlu kita kenal, kita akui, kita percaya, dan daripada itulah kita akan terus semangat hidup bagi Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengenal isi doa Tuhan Yesus. Mengenal isi doa Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan dan guru kita, dia adalah Bapa surgawi kita, kita harus kenal isi doanya. Ada 3 isi doa yang sangat penting melalui bahagian ini, yang perlu kita kenal, yang perlu kita akui, yang perlu kita percayai dan istiharkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, peliharalah mereka, kata Tuhan Yesus, ayat 11 sampai 13. "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." 12. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Puji Tuhan. Ada dua perkara yang sangat penting yang perlu kita kenal dari ayat 11 sampai 13 ini, tentang permintaan permohonan Tuhan Yesus melalui doanya. Dia mohon agar Bapa Surgawi, Tuhan Allah, memelihara kita. Yang pertama, peliharalah mereka dalam namamu, kata Tuhan Yesus. Yang kedua, penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Puji Tuhan, kita seharusnya mengalami itu. Mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus sudah memohon itu. Dan apabila kita percaya mengenal firman-Nya, kita akan bersukacita. Penuhlah mereka dalam namamu. Nama Yesus adalah nama yang paling tinggi, yang sempurna, maha kuasa, nama yang mempunyai kuasa. Nama itulah yang kita pegang. Dasar iman dan kehidupan pelayanan kita adalah di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam doa kita saja pun sudah kita istihakan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena namanya berkuasa, maha kuasa, sempurna. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena mereka sadar bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang mampu menolong, memelihara, dan melindungi mereka, dan diistiharkan, diberitakan sampai ke ujung bumi. Dalam kehidupan kita tidak boleh lupa mengistiharkan nama Yesus melalui kehidupan kita. Berdoa dalam nama Yesus, hidup di dalam nama Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu adalah permintaan Dia. Peliharalah mereka, gerejanya, orang-orang percaya dalam nama-Mu, nama Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus kagum, bangga memiliki nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Dia katakan penuhlah sukacitaku dalam mereka. Penuhilah sukacitaku dalam mereka. Apabila kita mengenal firman dan berserah kepada Tuhan dan dibeterai dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan pasti ada sukacita. Pasti ada sukacita surgawi. Seperti mana yang pernah terjadi waktu Petrus berkhotbah. Petrus menyampaikan firman Tuhan. Begitu ramai orang mendengar. Dan apabila mereka mendengar firman, hati mereka terbuka kepada firman, sehingga mereka dipenuhi dengan sukacita surgawi. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Dia mau supaya sukacita surgawi itu senantiasa menguasai hati dan hidup kita. Karena itu adalah kekuatan surgawi, kekuatan daripada Tuhan menolong kita. Hidup ini penuh dengan cabaran, kesulitan, dan masalah. Tantangan-tantangan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Oleh itu, apabila kita seorang yang sungguh-sungguh percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita sudah kenal firman, Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita surgawi. Sukacita surgawi itu merupakan keperluan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak cukup dengan uang ringgit, tidak cukup dengan harta dunia ini untuk memuaskan kita. Yang sangat penting, yang terpenting adalah sukacita surgawi. Bagaimana dia boleh datang? Kita harus percaya kepada Yesus, menyembah Yesus, dan percaya kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Pasti ada sukacita surgawi hadir ataupun datang dalam hati dan hidup kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita percaya, kita mengakui Yesus, dan Dia kenal isi hati kita. Dia akan meteraikan kita. Manusia tidak boleh memeteraikan Roh Kudus dalam hati kita. Hanya Tuhan yang mampu memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam hati kita, supaya ada sukacita itu terjadi. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan kenal siapa pribadi kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya firman? Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Dia kenal. Oleh itu, mari kita
sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, dan mengisytiharkan nama Yesus di dalam kehidupan kita. Karena nama itulah yang memeliharakan kita. Yang kedua, isi doa Tuhan Yesus adalah, kuduskanlah mereka. 14-17. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dengar baik-baik, firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang akan menguduskan kita. Dua perkara, firman-Mu telah kuberikan kepada mereka, sehingga dunia membenci mereka. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Lindungi mereka daripada yang jahat. Ini permintaan Tuhan Yesus. Dia mau menguduskan gerejanya, orang-orang percaya dengan namanya, dengan kebenaran. Jadi firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia ini, dia memberitakan firman Tuhan. Dia mengelilingi kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman. Kalau Tuhan kita yang telah melakukan itu, kenapa kita, gereja Tuhan, tidak bersemangat memberitakan firman? Karena firman itu penuh dengan kuasa, firman itu penuh dengan kebenaran, firman itu penuh dengan kehidupan daripada Tuhan. Itulah dunia membenci kita. Karena dunia dipenuhi oleh kegelapan, dunia masih terikat dengan kegelapan. Tidak heran orang duniawi membenci orang yang percaya pada Tuhan. Tidak heran. Karena sudah tertulis, dunia membenci mereka. Jangan lemah semangat kalau ada orang duniawi membenci kita. Itu memang sudah dari dulu dikatakan oleh Tuhan, oleh nabi-nabi dan sebagainya. Oleh Tuhan Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa dunia akan membenci kita. Sedangkan dunia membenci Yesus, Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus penuh dengan terang, penuh dengan kebenaran. Apabila kita ikut Yesus, percaya pada Yesus, pasti kebenaran dan terangnya mengikuti kita, menguasai kita. Sehingga orang duniawi akan pasti membenci. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong kita. Seperti mana yang terjadi dalam kehidupan Lazarus waktu Yesus menghidupkan dia. Jadi orang-orang duniawi, walaupun mereka adalah pemimpin agama Yahudi, sangat benci kepada Yesus karena Lazarus berjaya dihidupkan. Dan bukan saja Yesus yang mau dibunuh, Lazarus juga mau dibunuh. Kalau kita membaca Yohanes 12:10-11. Ini adalah tindakan orang duniawi yang sedang dalam kegelapan. Mereka tidak senang dengan keajaban yang daripada Tuhan. Mereka tidak senang dengan terang Tuhan. Mereka tidak senang dengan hal-hal yang surgawi, yang baik, yang benar. Mereka benci yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan. Ini adalah orang yang duniawi. Kita doakan supaya semakin ramai orang duniawi diselamatkan, dibebaskan. Bukan saja orang duniawi yang terikat, tapi kadang-kadang orang gereja juga, orang-orang dalam gereja juga masih dalam kegelapan. Kita doakan supaya terang Tuhan, firman Tuhan menerangi hati dan hidup kita, supaya kita semua bebas daripada kegelapan. Karena firman-Mu, firman Tuhan, itu segala yang memberikan kita pengudusan. Karena Yesus sudah katakan, firman itulah yang menguduskan kita. Dunia membenci mereka, kuduskanlah mereka dengan firman kehidupan, kata Tuhan Yesus, firman kebenaran. Dia minta kekudusan daripada surgawi kepada kita, lindungi mereka daripada yang jahat. Kata Tuhan Yesus melalui doanya, lindungi mereka daripada yang jahat. Ini adalah kata-kata kalimat daripada Bapa surgawi yang penuh dengan kasih. Dia mohon perlindungan daripada surga untuk kita. Jadi kalau kita ingat pandemik COVID-19, ini juga salah satu cobaan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi jangan lupa doa Yesus. Jangan lupa permohonan Tuhan kita. Dia mau kita dilindungi. Apabila kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh anak Tuhan, orang percaya gereja Tuhan yang sungguh-sungguh gereja Tuhan dan hamba Tuhan, pasti ada perlindungan daripada surga. Banyak caranya, kita jumpa dokter dan sebagainya, itu juga cara Tuhan melindungi kita.
bukan satu saja cara Tuhan melindungi kita. Banyak cara, banyak hikmat Tuhan. Dunia ini penuh dengan hikmat Tuhan. Doktor dan sebagainya itu diberi hikmat daripada Tuhan. Oleh itu kita harus peka cara Tuhan melindungi kita. Tapi yang pasti melalui namanya, melalui kuasa Roh Kudusnya, melalui terang firman-Nya, Dia melindungi kita. Kalau kita melihat dalam kehidupan gereja-gereja dari dulu sampai sekarang, banyak penganiayaan, banyak tantangan. Zaman Yesus saja sudah ada tantangan cabaran daripada pihak-pihak tertentu. Sampai hari ini. Tetapi puji Tuhan, kuasa surgawi, mampu dan lebih daripada mampu melindungi kita di bumi ini. Itulah janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20b, katakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan lupa janji Tuhan itu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, kepada akhir zaman. Ini janji daripada Tuhan Yesus. Dia mau kita bersaksi, Dia mau kita hidup bagi Dia. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan bala tentera surgawinya, malaikat-malaikatnya, dan kemahakuasaannya akan menyertai kita. Puji Tuhan, karena ini adalah isyati Tuhan mau kita dilindungi. Yang terakhir pada hari ini, utus dan satukanlah mereka. Penting sekali. Tuhan mau kita diutus, bersaksi bagi Dia dan bersatu. Gereja Tuhan harus bersatu. Ayat 18 sampai 21. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mau kita diutus juga menjadi saksi, menjadi terang dan garam di mana saja, di seluruh bumi ini. Di mana kita pergi, kita harus menjadi saksi Tuhan. Utus dan satukanlah mereka, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau kita menjadi utusannya. Ada 3 perkara, aku telah mengutus mereka dalam dunia, berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Yang ketiga, supaya mereka menjadi satu. Jadi ini adalah isi doa Tuhan Yesus juga. Ayat 18 sampai 21. Aku mengutus mereka dalam dunia. Jadi sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah memilih 12 orang. Dia sudah mengangkat Paulus. Dia berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan, kata Saulus. Jadi akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan banyak lagi rasul-rasul, dan sampai hari ini kita dipilih untuk menjadi saksi Tuhan. Termasuk kita hari ini. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan mau memakai kita menjadi alatnya. Kita harus bersaksi dalam keluarga kita. Kita harus bersaksi dalam suku bangsa kita, masyarakat dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kita berkarya. Kalau kita adalah businessman, kita harus menjadi businessman yang menyaksikan Yesus, yang menyaksikan kasih dan kebenaran Yesus. Jangan kita dipengaruhi oleh orang duniawi. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita diselamatkan, kita diberkati, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan juga. Kita diberkati supaya kita gunakan berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan, kebenaran, dan kekudusan Tuhan, isyati Tuhan melalui kehidupan kita. Kita sudah didorong oleh Tuhan, Galatia 2 ayat 20, kita hidup bukan untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Di dalam kita ada roh Tuhan, di dalam kita ada kebenaran firman Tuhan, oleh itu kita harus bersaksi bagi Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus juga berkata, berdoa bagi orang-orang yang percaya. Dia berdoa juga bagi orang-orang yang percaya dalam pemberitaan. Karena setelah dia naik ke surga, rasul-rasul bergerak, gereja Tuhan bergerak, memberitakan tentang firman Tuhan, Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus.
sehingga ramai orang bertobat dan diselamatkan. Dan mereka inilah yang didoakan, mereka inilah yang perlu ditolong, dilindungi, dan terus dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kekudusan, menyampaikan isi hati Tuhan, termasuk kita hari ini. Karena kita harus bangga, kita mempunyai Tuhan yang mengutus kita. Tuhan mengutus kita bukan dengan tangan kosong, Tuhan mengutus kita dengan kuasa Roh Kudusnya, terang firman-Nya, dan bala tentara surgawi malaikat-malaikatnya. Seperti mana dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ini tindakan Yesus. Dia mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita yang ada di bumi ini. Karena dia adalah imam besar agung, artinya pengantara antara dunia ini dengan kerajaan surga. Ibrani 4 ayat 14. Kita harus bangga punya imam besar, pengantara antara kerajaan surga dengan bumi ini. Melalui Yesus. Itulah dia katakan, hanya melalui Yesus kerajaan surga terbuka. Pertolongan daripada surga terbuka. Itulah kita harus menjadi saksi bagi dia. Yang terakhir, supaya mereka menjadi satu, kata Tuhan Yesus. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. Gereja Tuhan dengar baik, hamba Tuhan dengar baik. Roh yang di dalam kita adalah Roh Kudus yang sama. Firman yang sama. Kenapa kita tidak bersatu? Kenapa ada perpecahan sana sini? Pasti ada masalah yang terjadi di kalangan gereja Tuhan, hamba Tuhan. Sedangkan Yesus Tuhan kita mau kita bersatu. Efesus 4 ayat 5 katakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Semuanya satu. 1 Korintus 12 ayat 5. Dalam rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Karunia berbeda-beda tapi satu Tuhan yang memberikan karunia itu. Karunia itu bukan daripada dunia. Karunia itu adalah daripada Tuhan. Roh Kudus itu bukan daripada dunia. Roh Kudus itu daripada Tuhan. Firman itu bukan daripada dunia. Firman itu daripada Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhan yang maha kasih penuh dengan kesempurnaan. Kita harus bersatu. Kalau ada semangat mau berpecah itu bukan daripada Tuhan. Kalau ada agenda yang mau berpecah itu bukan agenda Tuhan. Itu adalah agenda kegelapan. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mau kita bersatu. Bersatu di dalam kebenarannya. Bersatu di dalam kekudusannya. Bersatu di dalam pelayanan dan kehidupannya. Ini adalah isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa Engkau telah memberi dan berdoa bagi kami. Karena Engkau mau supaya kami terpelihara dalam kebenaran-Mu, dalam nama-Mu. Dan Engkau telah mengudus kami dengan firman-Mu. Dan Engkau mau mengutus kami dan mau kami bersatu di dalam Engkau. Tuhan, sentuh hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sadar kami adalah anak-Mu, kami adalah hamba-Mu, kami adalah gereja-Mu Tuhan, yang patut memuliakan Engkau, bersatu di dalam Engkau. Terima kasih, pakai kami semua menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Terus maju bersaksi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya.